Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wastaghfiruh wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal haji hadyu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wasarul umuri mudatsatuha wa kullu mudatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dolalah wa kullu dolalatin finnar. Saudaraku yang menyaksikan tayangan ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala hingga sampai saat ini kita diberi kesehatan dan keimanan. Saudaraku semuanya, selanjutnya sholawat serta salam semoga tetap tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena atas perjuangan beliau dan para sahabat-sahabat beliau hingga sampai saat ini kita bisa mengenal Islam, mengenal iman, dan kita dalam keadaan beragama Islam. Kemudian rasa syukur kita hendaknya selalu kita ungkapkan, selalu kita praktikkan dalam kehidupan sehari-hari kita. Allah sudah berikan kepada kita kesehatan dan keimanan hingga kita masih bisa menghirup udara segar, masih bisa hidup. Amanah hidup yang sudah diberikan kepada kita hendaknya kita gunakan semaksimalnya hanya untuk beribadah kepada Allah. Karena memang sesungguhnya ciptaan jin dan manusia hanya tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jins wal ins illa liya'budun. Dan diciptakan manusia dan jin tidak bukan hanya untuk beribadah kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, kita sudah masuk di bulan Ramadan, bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh ampunan, penuh maghfirah. Kita sudah sering mendapati bulan Ramadan. Ya, kita sudah tiap tahun dihampiri bulan Ramadan. Namun, apakah kita akan biasa-biasa saja di bulan Ramadan ini? Apakah kita hanya menganggap ini sebuah kebiasaan tahunan yang tiada momen spesial sama sekali? Tentu sebagai mukmin, sebagai orang yang beriman, seseorang yang mengaku muslim tanpa ada rasa sedikit usaha itu adalah sebuah kesedihan, itu adalah sebuah kejelekan. Maka sebagai seorang muslim harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya, semaksimalnya, overall semua kekuatan digunakan untuk menyambut bulan Ramadan dengan sukacita, dengan penuh kesungguhan. Mengapa demikian? Karena bulan Ramadan ini penuh dengan pendidikan. Bagaimana kita mempersiapkannya? Pertama adalah kita menata hati kita, meyakini bahwasanya ibadah adalah kebutuhan. Sekali lagi, ibadah adalah kebutuhan. Ibadah puasa, ibadah sholat, semua ibadah adalah kebutuhan, tidak hanya kewajiban. Mengapa demikian? Kalau kita hanya menganggap ibadah itu hanya sebagai kewajiban, maka dalam mindset pikiran kita hanya akan menganggap ini sebuah beban. Hanya kita melaksanakan sebagai penggugur kewajiban saja. Oh, saya sudah sholat, saya sudah puasa, ya sudah. Tetapi lain kata kalau kita menggunakan kata ibadah sebagai kebutuhan, maka kita akan berusaha secara maksimal, secara all out
penuh dengan sekuat tenaga mencukupi kebutuhan kita, yaitu adalah ibadah. Kita akan memperjuangkan, kita akan mengorbankan apapun itu untuk keberhasilan ibadah-ibadah kita. Tak lain tak bukan adalah ibadah puasa. Di bulan Ramadan ini Allah menyediakan flash sale, banyak diskon, banyak bonus, pahala, ampunan dan sebagainya. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwasanya man soma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Hadis yang selalu diingat-ingatkan oleh guru-guru kita, ustadz-ustadz kita. Lalu apakah hadis ini hanya datang melalui telinga kanan, keluar telinga kiri saja? Tentu naudzubillahi min dzalik, jangan sampai seperti itu, saudaraku. Kita harus meyakini bahwasanya benar-benar ketika kita mansoma Ramadan, siapa yang berpuasa imanan wahtisaban, dengan iman dan mengharap ridha Allah, ghufirallahu ma taqaddama min dzanbi, Allah akan memberi ampunan. Ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Kita ini tidak pernah luput dari dosa dan salah, sekecil apapun, bahkan sebesar apapun. Kita manusia biasa, tempatnya salah dan lupa. Oleh karena itu, momentum bulan Ramadan ini kita persiapkan dengan baik-baik, meyakini bahwasanya ibadah sebagai kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah mempersiapkan secara fisik. Ibadah puasa adalah ibadah secara fisik. Kita harus menahan dahaga, menahan lapar dari terbitnya fajar sampai terbenamnya matahari. Butuh berjam-jam lamanya untuk kita menahan itu semuanya. Butuh fisik yang prima. Kita harus mempersiapkan dengan sebaik-baiknya agar puasa kita di bulan Ramadan kali ini berhasil, sukses sesuai dengan tujuan puasa. Bahwasanya sudah sering kali kita dengar, sudah mungkin hafal kita, tapi tidak ada salahnya kita ingatkan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, ketika Allah menggunakan ayat dengan ya ayyuhalladzina amanu, maka kita diminta untuk baik-baik, sungguh-sungguh menggunakan telinga kita untuk mendengarkan, menyimak, memperhatikan ayat ini. Mengapa? Karena setelah ayat ini pasti akan ada kewajiban atau larangan yang itu harus kita laksanakan atau kita tinggalkan dengan maksimal. Nah, melalui ayat ini Allah mewajibkan kepada kita semuanya untuk berpuasa agar kamu bertakwa. Sebagaimana orang-orang yang terdahulu juga sudah diperintahkan untuk berpuasa. Tujuan akhir puasa adalah untuk bertakwa. Apa itu takwa? Sudah seringkali kita dengar bahwasanya takwa adalah menjalankan semua perintahnya dan menjauhi larangannya. Takwa tidak hanya ketika berbaju koko, takwa tidak hanya ketika di masjid, di majelis-majelis ilmu, tidak. Saudaraku, takwa itu dimanapun kita berada. Ittaqillaha haitsuma kunta. Takwalah kamu semuanya dimanapun kamu berada. Tidak hanya dimensi tempat di mana kamu berada, tapi menyangkut dimensi keterangan waktu, kapanpun kita harus bertakwa, dimanapun kita bertakwa. Kemudian dalam keadaan bagaimanapun kita bertakwa. Apalagi melalui pendidikan puasa, kita dididik sehari penuh, siang malam, kita dididik dalam kondisi puasa. Bisa kita pergunakan momentum ini untuk benar-benar memperbaiki diri. Kita benar-benar ngecas full bagaimana iman kita di bulan puasa ini benar-benar maksimal, optimal. Sebagaimana tujuan akhirnya adalah takwa. Semua lingkungan mendukung. Pagi kita puasa, siang puasa, sore puasa, malam kita qiyamul lail, ada tarawih, ada tadarus, semuanya adalah kebaikan. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, persiapan yang selanjutnya adalah kita harus mencari ilmu-ilmu tentang puasa. Bagaimana
ketentuan-ketentuan puasa, tentu kita harus tahu walaupun tiap bulan, tiap tahun kita menghampirinya, kita dihampiri bulan puasa, tapi tidak ada salahnya kita mempersiapkan ilmu tentang puasa. Bagaimana ketika kita harus puasa? Kapan waktu berbuka, kapan waktu untuk sahur, apa yang harus ditinggalkan dan sebagainya dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah kita harus menjaga puasa kita jangan sampai rusak karena ulah kita sendiri. Nabi Muhammad SAW sudah mengingatkan jauh-jauh hari bahwasanya beliau bersabda, "Kamin so'imin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atos." Seberapa banyak orang yang berpuasa tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus saja. Mengapa orang yang banyak sekali berpuasa ini tidak mendapatkan apa-apa, padahal puasanya tidak batal? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari tidak batal, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan haus. Karena tidak bisa meninggalkan hal-hal yang lagho, hal-hal yang mengabaikan, hal-hal yang tidak bermanfaat. Sehingga walaupun kita puasa, tapi kita masih gibah, kita masih nyinyirin orang. Walaupun berpuasa, kita masih mengejek orang. Walaupun berpuasa, kita masih gosip, masih melakukan hal-hal yang tidak berguna. Oleh karena itu, saudaraku semuanya, hendaknya momentum bulan puasa ini kita sambut dengan gegap gempita, sukacita, penuh dengan optimis bahwasanya semoga kita dimudahkan dalam menjalankan ibadah puasa dan bisa meraih tujuan puasa, yaitu la'allakum tattaqun. Sekian dari kami, semoga bisa menjadi penghantar semangat kita di awal Ramadan ini untuk menghadapi bulan Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dengan fight, dengan full power, dengan semangat yang luar biasa, sehingga kita bisa meraih tujuan takwa itu, tujuan puasa yaitu takwa. Kemudian kita bersama-sama berjamaah, satu sama lain saling menguatkan, saling mengingatkan, sehingga kita bisa menghadapi bulan puasa ini dengan baik, dengan kebersamaan yang baik. Mungkin ada salah ucap, salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tidak ada gading yang tak retak, tidak ada salah yang tidak bisa dimaafkan. Semua yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita gunakan kebaikan itu untuk kita bersama. Sampai jumpa di kesempatan yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.